bisa simpan di mana aja, misalnya di file docs atau di TXT, atau misalnya nggak bisa ya di sementara di chat WhatsApp gitu. Nanti fungsinya apa buat kita pakai di custom GPT lainnya gitu. Oh, Contoh, nggak contohnya perlu ini di file, dibikin file gitu, Mister, enggak ya? boleh juga kalau bisa biar nggak hilang, biar nggak lupa taruh, kita bikin file. Mister mau nanya, Mister. Ya, Ini kan karena keterbatasan waktu, jadi saya kayak apa namanya balasnya itu yang sekedarnya gitu loh, Mister. hmm, Kalau misalnya hmm, nanti saya ada ya. waktu luang buat apa namanya, buat lebih dalam lagi itu kira-kira kayak apa namanya ini bakal bisa atau nanti datanya malah ChatGPT-nya baca yang ini gitu, Mister. Sebenarnya nanti kita bisa lanjutin lagi sih, atau kalau mau lebih lengkap ya jangan asal jawab, tapi ditanya aja buat buat pertanyaan ini tolong bantu jawab gitu, untuk bantu lengkapi. Nah, misalnya kalau udah jangan dipaksa buat selesaiin sekarang, tapi mending dilanjut aja gitu. Jadi Oh, daripada kita ngisi seadanya, mendingan di stop dulu kayak gitu sih. oh di stop dulu tuh maksudnya gimana, Mister? Ya udah kita selesaiin apa, nggak dilanjut dulu gitu, ditinggal aja dulu ngerjain yang lain kayak gitu sih, Oh, oke oke oke. gitu. Nah, Mister. Jadi nggak bisa diubah, Mister, nanti kalau ini udah Bisa, jadi. sebenarnya bisa diubah, nanti balik lagi misalnya kayak ini aku punya kode ini, misalnya tadi Andre baru ngerjain sampai sampai ini gitu, misalnya sampai vision and value, lanjut aja, saya ingin bisa di copy paste dulu, saya ingin melanjutkan pembuatan konteks profile yang belum selesai. Hmm. Eh, Bantu saya lengkapi. Jadi hasil akhir dikasihin ke dia buat ngecek kira-kira apa aja konteks yang kurang. Nanti dia bakal nanya lagi. Dia jawab sudah lengkap. Oh, kalau misalnya ini Mister ada Mhm. perubahan yang di awal gitu kayak Oke. oh kayaknya kurang cocok nih perlu Nah, diganti itu gimana? oke. Perlu diedit atau gimana? Ya, misalnya kita punya, eh, saya tidak lagi, misalnya kita nggak lagi jualan di WhatsApp gitu ya. Heeh. Nggak lagi jualan di WhatsApp. Hanya di Shopee saja. Minta aja Recording in progress. bantu saya update JSON-nya. Oh tinggal bantu Tinggal, gitu aja misalnya. iya betul. Oh, kirain harus mulai dari awal lagi gitu. Oh, enggak sih. Nah, nanti dia langsung diperbarui, dia langsung kasih linknya. Nah, terus kalau misalnya chat kita yang ini hilang gitu, udah ke bawah, ya kita mau nggak mau harus copy kode yang terakhir gitu. Hmm. Dikopiin kayak tadi aku ngasih di bagian ini, di bagian sini kan ngasih lagi kodenya nih ke dia nih. Mm-mm. Kayak gitu. Ya paling kita kasih dulu kode ini, tolong lengkapi gitu, atau tolong update kayak gitu-gitu sih. Jadi nggak ngerjain lagi dari awal. Oke 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 Mister. Oke, terus di sini lanjut ya ke next business ya. Kita bikin planner ya. Nah, setelah dijawab, dia ngasih feedback, dibaca aja. Bentar, Mister. Aku mau lihat jawabannya. Oh ya, jadi dia ngasih beberapa pertanyaan, kita jawab aja. Terus dia ngasih feedback, pastinya dia discovery-nya, cari peluang. Nah, dia bakal ngasih feedback. Selanjutnya dia ngasih opsi ide lain yang kira-kira mirip, nggak jauh-jauh dari ide pertama apa, frozen snack, atau produk lain, sambal on demand, gitu-gitu sih. Nah,
Nanti di akhir bakal dikasih pertanyaan lagi, kita harus jawab. Harus sabar banget ya. Kalau ada tahu bakso dan tertarik, lebih suka matang atau versi vakum matang. Harga 3.000 per pieces. Tertarik. Tapi ini pertanyaan ini harus dijawab semua ya. Eh, Review teman setiap hari males. Nah, ini tuh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya buat target market kita gitu. Jadi kita kasih sampel ke siapa gitu, ke orang yang kira-kira ini target market kita gitu. Nah, coba kasih jawaban apa pertanyaan-pertanyaan ini buat dia jawab. Nah, setelah itu jadi mereka ngasih kesimpulan validasinya kuat nih buat target pasar kita gitu. Ya begitu sih. Nah, dia bakal mandu kita step by step. Jadi bakal banyak banget gitu. Dari persona target detail. Nah, misalnya ini aku mentok nih buat nentuin persona targetnya. Bilang aja, bantu saya untuk tentukan persona target dengan detail. Makanan minimal harus enak, tapi punya ciri khas lain. Buatkan skrip wawancara. Nah, dia bakal ngasih personal detail, bla bla bla, persona begini-begini, ini fungsinya buat apa, buat nanti kita nentuin konten kita tuh mau kayak gimana gitu. Buat ibu-ibu pasti beda, buat anak muda pasti beda, kayak gitu-gitu sih. Nah, sebenarnya kan aku agak bingung nih dengan berapa berapa pace gitu, berapa langkah. Karena aku nanya juga sebelum lanjut ke fase selanjutnya, jelaskan dulu gambaran besar step by step ketika kita membuat bisnis plan ini. Nah, pokoknya kalau di sini enaknya kita bisa cuek ya, nanya apapun ya, nggak usah takut salah nanya, nggak usah gimana-gimana. Kalau kita pengen nanya, ya tinggal tanyain aja gitu. Misalnya di sini aku nggak ngerti nih, tiba-tiba dia ngasih tahu step satu ini, step 2 ini, terus aku nggak ngerti ini step bakal selesai kapan gitu. Ya aku tanyain aja gitu. Gambaran besarnya tuh kayak gimana sih gitu bisnis plan ini. Nah, akhirnya dia jawab begitu. Dia ngasih ide discovery. Bentar ya.
Oke, lanjut ya. Jadi pokoknya tanyain aja apa yang kita nggak ngerti gitu di sini. Dia ngejelasin fase-fasenya itu bakal ada 10. Mister, aku mau nanya. Iya, nanya silakan. Kan tadi yang pertama itu udah 7 udah aku jawab kan. Nah, terus ini yang bagian kedua. Nah, ini kan pertanyaannya kayak buat validasi ke kayak ibu-ibu gitu. Itu yang aku Ya, jawab atau gimana? Soalnya pertanyaan cuma itu doang sih, yang lain gak ada. ya. Nah, sebenarnya itu tuh kita ngasih ngasih pertanyaan itu ke ini ke target market kita kira-kira siapa, tanyain ke mereka gitu buat ngevalidasi gitu. Hmm. Misalnya target marketnya itu misalnya fashion wanita gitu, Gen Z usia sekian gitu. Nah, kita tanyain tuh pertanyaan-pertanyaan itu ke mereka gitu. Nah, dari situ jawabannya kita masukin ke sini gitu. Hmm. Gitu. Berarti tetap dijawab aja ya? Iya, dijawab aja gitu. Kasih Mister. Contoh nih, misalnya kembali lagi ke frase mana? Nah, misalnya kan di pertanyaan ini nih ada ada pertanyaan-pertanyaan ngevalidasi kalau ada tahu bakso dengan topping rica gitu. Tetelan kamu tertarik coba enggak gitu. Kita jawab enggak gitu. Lebih suka versi matang atau versi vakum gitu. Enggak suka keduanya, bla 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 gitu. Respon yang kita dapat setelahnya itu bakal beda gitu. Kayak gitu sih. Bisa jadi kita tuh bakal diminta lagi cari ide lagi nih. Ini nggak sesuai dengan ini gitu, dengan market gitu. Market nggak tertarik dengan ini. Bisa jadi kayak gitu. Begitu sih. Oke, Mister, makasih. Hmm. Nah, ini tahapan-tahapannya setelah kita dapat persona, udah MVP produknya apa, wawancara gitu. Emang panjang ya di sini kayaknya waktunya tuh nggak cukup gitu 1-2 jam gitu. Tapi kita emang harus sabar aja ngerjain gitu, dicicil sedikit-sedikit. Iya, Mister. Terus di sini pahami siapa pesaing kamu. Kita harus cari dulu pesaingnya gitu kan. Atau kita minta untuk fase 4 bantu carikan kompetitor yang head to head analisis SWOT mereka dan strategi. Nah, balik lagi ya. Ketika kita nggak tahu jawaban itu, jangan di skip, tapi kita balik tanya aja gitu biar dibantu sama si GPT-nya. Contohnya di sini aku kan belum riset nih kompetitor tahuku itu siapa gitu ya. Aku minta aja kayak gitu. Nah, dia ngejelasin bla bla bla, kita pahami, kita pelajari bahwa karakter emang ada ya sebuah karakter. Nah, di situ pokoknya kita harus jawab lengkap, ikuti aja step by stepnya dia. Begitu ya, ini fungsinya bisnis planner tadi gitu. Jadi ini buat fondasi kita buat ngejalanin bisnis gitu. Karena kita nggak bingung gitu ya, misalnya kita mau pengembangan produk apa lagi nih yang cocok gitu. Kita punya fondasi itu gitu. Atau kita pengen bikin konten, bikin promo, kira-kira apa yang cocok, ya kita punya fondasi itu semua gitu. Jadi fit lah gitu, apa yang kita buat, apa yang kita kasih itu sesuai sama market kita gitu. Soal bisnis kita, itu sih fungsinya. Dari sini, kebayang nggak ya? Dari dua custom GPT ini belum, udah kebayang belum? Fungsinya apa, manfaatnya apa, caranya gimana, terus buat kita pakai
ke depannya buat apa, kayak itu udah kebayang belum ya? Udah kebayang dikit, Mister. Cuma Udah, nanti Mister. bisa japri ke Mister nggak ya kalau next Oh iya, boleh banyak boleh. problem. Boleh ya. Boleh Mister, nomornya Mister. Boleh di chat kali ya. Hmm, gitu. So, oke. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya bisa ke situ. Nah, kita misalnya udah punya konteks profile, kita juga udah punya bisnis plan. Selanjutnya apa sih gitu? Selanjutnya kita harus ngelengkapi aset-aset digital kita gitu, karena kan kita bakal ngeoptimasi marketing lewat online gitu ataupun offline gitu ya. Nah, kita kan perlu aset-aset kayak sesederhana foto produk atau misalnya deskripsi, judul gitu atau konten kayak gitu-gitu. Nah, ini sales screenku masih kelihatan belum ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Mister. Hmm. Nah, tadi kita tuh udah pakai ideation, market research, itu pakai dua custom GPT gitu. Nah, kita mau bikin strategi marketing. Nah, kita tadi dikasih custom GPT yang mana ya? Di sini nih harusnya. Eh, Nah, di sini kita pakai custom GPT marketing manager. Nah, kayak biasa di awal kita kasih ini kita apa file JSON kita. Di upload filenya atau di copy pastein aja. Sebentar. Berarti ini tuh bisa dipakai selain bisnis, bisa ya misalnya. Iya, bisa juga. Misal kita punya ide ya, buat sekolahan atau apa bisa ya. Iya, bisa juga. Nanti kita bikin konteks dulu. Hmm. Oke, oke. Sebentar ya. Sorry. Eh, Oke, mungkin ada satu lagi nih yang mau present karyanya sebelum kita apa namanya akhiri sesi praktiknya. Ada lagi mungkin? Ya mungkin kalau yang masih kepada limit ya bisa dicoba lagi nanti dan silakan kalau misalnya kalian misalnya launching produk kalian pakai AI bisa mention saya juga di sosial media ya. Saya bantu cek atau kasih feedback gitu. Mungkin saya bantu. Tapi harapannya semoga dengan ilmu yang kita pelajari hari ini teman-teman punya gambaran nih gimana sih cara kedepannya kita bisa bikin produk ya atau misalnya bikin aset dan konten untuk produknya juga. Jadi ya semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman bisa lanjut mencoba sendiri di rumah.
Oke, Oke. Oh ya, lu pada suruh present udah gitu jadi malam dulu. ini suruh jadi boleh present. Oh ya, buat yang udah jadi, boleh present, ada gak ya? Yang paling jauh tadi siapa? Ada gak? Ada gak? Baru Aku nyampe baru Max Peace Planner misalnya. Oke, iya tadi iya sampai make business planner itu nanti tuh setelah kita punya fondasi, punya pegangan buat bisnis kita, selanjutnya itu ke ini, ke marketing manager itu. Oh, Nah, yang ada marketing manager. iya. Habis Nah, itu apa lagi Mister? geser areanya langsung di screen setelah aja, biar kelihatan nih itu, di apa di chat. Marketing manager. ya, Kayaknya Mas Raffi bikinin ya, terus sambil bikin share ya. konten buat PA ya. Bentar, Mister. Yang keempat Mister. Nah, setelah kita punya strategi marketing, kita kan perlu aset-aset digital tuh. Kita perlu ngisi website kita perlu ngisi Instagram kita, Twitter kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa dicoba tuh pakai yang marketing tadi. Ya, oke, dengar. Bentar. Kayaknya si blank deh. Oh, ini kayaknya belum kelihatan di yang lain bisa lihat. Screen dulu. Oh, udah. Oke. Ya, silakan Mas Raffi. Nah, jadi setelah kita punya ini ya, setelah kita punya tadi bisnis plan, kita lanjut ke ini kan, kita lanjut bikin marketing plan kan, spesifik ke marketing plan. Terus setelah itu kita butuh aset creation gitu. Nah, di sini kan misalnya kita butuh website, kita harus bikin website gitu atau landing page. Nah, setelah itu baru kita bikin konten-konten kayak gitu sih. Sebenarnya buat step-stepnya ada di situ. Sama link website-nya juga udah ada ya, Mister? Yang tadi dikirim ya, Mister? Iya, betul. Nanti dicek aja di itu. Di mana? Di link di link chat. PPT bisa. Oh iya, nanti PPT-nya di-share juga sih biasanya. Begitu sih. Urutannya apa aja tadi Mister? Nah, urutannya ada di sini. Oh itu. Shopee. Iya. Jadi nanti tuh ketika planning marketing, asset creation, content creation itu bisa pakai custom GPT yang marketing manager. Itu brief-briefnya bisa bikin di situ. Begitu. Ini sampai sini ada pertanyaan? Udah cukup Mister. Cukup ya? Oh, Aman, Mister. aman ya, kebayang ya. Kalau ada pertanyaan buat praktek, langsung di WA aja. Nah, sebelum sesi ini berakhir, ini ada yang ini dong, mau sharing-sharing dong. Udah ngerjain apa aja teman-teman di sini? Nggak apa-apa, belum selesai semuanya. Di ini aja. Biar kita tahu seberapa ngebantu AI ya. Siapa? Aku Ya, boleh, Nora. Aku cuman selesai sampai Max Biz Planner sampai ke itu yang tadi aku tanya Mister itu. Sampai Ya. ke fase 2. Oke. 1 kayaknya. Ya itu. Sampai situ aja sih, tapi ya cukup ngebantu sih. Hmm.
belum sampai bawah banget kan tadi kalau Mister udah sampai PES 7 ya. Hmm. Nah, kalau aku baru sampai 2, jadi belum selesai. Berarti kalau Nora ini yang bimbel bimbel anak itu ya, TK dan SD ya. Iya, Nora ini gurunya juga atau yang ini aja, yang ngurusin bisnisnya aja. aku sendiri sih semuanya, cuma kalau ngajar ya kadang dibantu sama mama. Ya, ya. Seberapa ngebantu AI buat ini, buat Hmm. bimbel anak ini, udah ngerjain apa aja? Eh, untuk yang sekarang ini misalnya, Iya, ngebantu sih menurut aku. iya Jadi kayak, kayak dari pertanyaan juga kayak ngebantu gitu buat kayak lebih hmm, tahu target pasarnya itu butuh apa yang dibutuhin. Karena kan ini juga ada pertanyaan yang kemarin tuh pas riset nggak ada aku ah, tanyain iya, iya, tuh. iya, Jadi ada pertanyaan yang eh, baru aku tahu juga gitu. Oh, ternyata itu penting juga gitu. iya. Jadi kayak kita benar-benar bisa nentuin nih. Kalau offline biasanya kan yang sekitar rumah aja kan gitu kan. Nah, Mm-mm. ke rumah ada TK apa, ada SD apa. Terus juga kalau kita misalnya butuh butuh program atau misalnya sesederhana buat worksheet buat mewarnai atau belajar nulis kayak gitu kan bisa banget tuh pakai AI itu Iya gitu benar. sih. Terus juga ketika bikin brosur gitu bisa pakai AI kayak gitu-gitu sih. Kalau kayak buat metode belajar kayak gitu bisa nggak kira-kira Mas? Iya, iya bisa juga gitu. Jadi Kayak kita, contoh untuk metode belajar apa gitu. Bisa. nah, iya bisa. Jadi nanti dari buku e-booknya Mas Hanif itu kita bakal diajarin bikin prompt buat research tuh. Jadi kan Terus. di GPT itu kan ada deep research ya, dan itu kan terbatas banget. Kalau kita ngasih promptnya itu jelek, hasilnya bakal jelek juga kan. Nah, jadi Hmm. ini nanti tuh kita bakal dikasih gimana caranya deep research yang hasilnya bagus. Nah, kita masukin aja tuh kebutuhannya, misalnya buat metode apa belajar anak yang zaman sekarang kayak gitu-gitu kan. Kendala kendalanya apa gitu, misalnya anak anak kecil sekarang ketergantungan HP kayak begitu bisa juga dimasukin nanti opsinya keluar tuh kayak gitu sih. Ya deh. Itu kalau kayak buat link itu tetap nanyanya di chat GPT gitu atau yang link Mister kasih ada nggak? Iya, kalau aku bikin sambil share screen lagi ya. Oh, berarti di ebook yang ntar Mister kirim ya? Iya, nah jadi kan Oke deh. Mr. Oh, Hanif marketing. itu kan bikin bukan di sini sih. Mr. Hanif kan bikin ini ya, bikin apa? Bikin ebook. Nah, aku kan males bacanya ya. Jadi Hmm. aku pindahin, aku bikin custom GPT gitu. Hmm. Mana ya di sini ya? Eh, Oh, itu astaga. di eh, ini nih. Jadi aku bikin ini misalnya saya ingin deep research tentang metode mengajar pengajaran anak usia sekolah TK dan SD. Nah, habis itu kayak biasa ya, dia bakal ngasih ini, ngasih beberapa pertanyaan buat kita jawab. Karena ya tadi jawaban yang bagus itu perlu konteks yang jelas gitu ya. Jadi dia bakal nanya banyak, contohnya ini untuk kebutuhan kurikulum kurikulum bimbel yang ingin saya buat. Saya tidak mengetahui metode apa yang paling fit dan to that.
dengan kondisi anak dan tua sekarang. Biasanya di bimbel itu belajar apa? Belajar calistung atau semuanya belajar ngaji? Kalau belajar calistung aja, kita isi kognitif. 4, program non formal ya, karena bimbel ya. Tetap kalau lebih tapi ternyata bisa diadaptasi pendekatan. Jadi kita jawab. Nah ini dia bakal nge-declare konteks kita apa. Kalau udah sesuai lanjut. Nah ini promnya nih. Dari sini kita copy aja. Kita ke new chat baru. Nah di sini kita paste. Toolsnya kita pilih di run deep research. Gitu. Nah nanti dia bakal nge-refine lagi kira-kira fokus apa. Kita jawab aja fokus ke TK dan SD awal. Ini bagian dari research ya. Selain research target market, kita juga perlu research industri kita kayak gimana gitu. Oke, Mister. Itu promnya sama yang kayak tadi, Mister, atau beda? Ini jadi dari yang chat yang custom GPT sebelumnya kita dapat promnya. Nah ini prom ini yang bakal kita pakai buat deep research gitu. Itu di PPT nanti ada, Mister? Kalau ini nggak ada sih. Cuma nanti aku tambahin juga gitu. Bisa aku tambahin juga. Jadi ini untuk belajar non formal. Untuk matematika dan membaca gitu. Nah, jadi dia bakal nge-analisis tuh. Nah, ini biasanya ini lama nih. Kayak gitu sih. Begitu, Naura. Jadi emang Oke, Mister. sekarang ini ya itu ngejangkau semua ini ya, ngejangkau semua kebutuhan kita gitu. Nanti boleh dikirim nggak, Mister, link itunya yang ini? Ya, boleh. Nanti aku share juga. Oke, makasih, Mister. Sama-sama. Ada lagi yang mau ini? Aku udah cukup. Mau nanya dong, Mister. Ya, boleh nanya. Ini kan apa bulanannya kan 340 ya, kalau 300-an lah kalau untuk Ya, apa namanya? Untuk langganan ChatGPT ini gitu. ya. Itu udah harga final atau ada harga yang lebih murah lagi, Mister? Sebenarnya kalau Mas Hanif itu mungkin nanti bakal di-share ya. Ada ini sih, ada share gitu, akun share. Jadi akun plus tapi share. Nanti coba aku tanyain ya. Kalau share gitu ini gak, Mister, kayak apa namanya? Bakal mempengaruhi kualitas kinerja ChatGPT-nya nggak? Nah, sebenarnya itu bakal mempengaruhi ya. Cuma karena kita punya konteks profile dan ketika kita mau pakai GPT itu bakal nge-upload itu meminimalisir ini sih. Jadi meminimalisir kebiasaan itu sih. Jadi Oh. ketika kita punyanya akun share, ya mau nggak mau kita harus punya konteks profile kayak gitu. Gitu. Karena kalau enggak ya bercampur-campur kan punya orang kan. Kayak gitu sih. Jadi penting banget kenapa Mas Hanif tadi di awal itu ngebahas konteks profile. Ya karena itu hal paling mendasar lah gitu. Kayak begitu. Ada yang mau sharing-sharing juga bisnisnya atau apa gitu kendalanya yang kira-kira kita cari ide buat di solving pakai AI.
Tadi tuh ada siapa yang biasa bikin reels? Siapa tuh? Bikin ide-ide reels. Siva. Iya. Nah, itu bisa juga tuh dibantu. Ya, Dibantu bikin kontennya ya, bikin briefnya, mulai dari strategi, brief, kayak gitu. Oke, nah, misalnya di sini saya ingin membuat eh, konten, misalnya tadi siapa Andre Jasujan untuk promosi jas hujan. Nah, kayak biasa ya, ketika GPT itu banyak nanya, artinya custom GPT itu bagus gitu. Karena dia nggak langsung ngejawab asal gitu, nggak langsung ngejawab general, tapi dia benar-benar detail gitu. Nah, tujuan iklan ini buat apa gitu? Misalnya buat konversi, untuk konversi penjualan langsung gitu, misalnya gitu. Atau kita misalnya mau buat engagement, cari viral, itu disesuaikan aja kebutuhan kita. Nah, dijawab lagi, buat misalnya anak-anak promo ongkos kirim, ongkir misalnya. Kayaknya buat orang tua anak masih kecil. Nanya mulu ya. Kita, kita ladenin aja terus code gitu. Nah, jadi dia tuh bakal ngejawab tuh kira-kira pakai framework apa, terus cocoknya gimana, strength-nya apa, potensinya gimana. Saya setuju pakai framework itu. Nah, jadi dikasih ide itu. Angle-nya apa, insight-nya apa, hook-nya apa, formatnya gimana, kayak gitu-gitu sih. Begitu, jadi bisa langsung kita pakai. Terus apa lagi? Ada yang mau sharing nggak bisnisnya apa? Ada lagi, ada lagi. Kalau nggak ada, kita akhiri saja ya. Aman-aman? aman, Mister. Oke. Ada yang mau sharing nggak? Satu lagi sebelum kita tutup. Kalau nggak ada, kita kembaliin ke Mr. Tegar ya. Ya, Mister. Ya, pokoknya, oh ya sebelum itu, pokoknya jangan ini ya, apa? Ya ini kan udah ngebantu banget gitu. Jangan sampai kita nggak manfaatin benar-benar gitu. Karena ini udah benar-benar mempermudah hidup kita gitu. Jadi sayang banget selesai dari sini nggak dimanfaatin dan kita masih kerjain kerjaan kayak biasa-biasa, itu sayang banget sih gitu. Begitu. Oke, makasih Mr. Tegar. Oke. Makasih Mister Gema, ilmunya bermanfaat banget. Mungkin ada beberapa hal yang kayak
emang kita baru pakai juga, jadi tools-toolsnya masih belum terlalu bagus lah buat bikinnya. Eh, Sekian kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Gema. Terima kasih. Banyak ya, Terima kasih, Mister. Mister. Iya. Ter. Gema.